Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ibu Lucy yakin adik-adik ada dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat. Walaupun ibadah PA dilaksanakan melalui online, tetapi kita tetap bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, hari ini Ibu Lucy akan bercerita firman Tuhan dengan judul Aku Menang Karena Tuhan. Ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD. Dia baru saja menjuarai lomba membaca karangan berbahasa Inggris adik-adik. Pintar ya, pasti dia juga tahu artinya adik-adik. Nah, dengan bangga setelah dia menjadi juara adik-adik, dia bilang sama orang tuanya, sama kakaknya, sama semua yang ada di dalam rumahnya. Rasanya bangga sekali ya adik-adik. Nah, dia juga tidak sabar untuk memberi kabar kepada teman dekatnya. Dia rasanya pengen cepat-cepat pergi ke sekolah. Tapi ini kan belum pagi adik-adik ya, sehingga dia juga tidak bisa tidur. Nah, ayam berkokok, pagi telah tiba. Dengan semangat anak ini adik-adik bersiap menuju ke sekolah. Dia jemput temannya akhirnya adik-adik, dan berdua mereka menaiki kendaraan umum atau bus menuju ke sekolah. Nah, setelah di dalam bus adik-adik, tidak lama kemudian naiklah juga seorang laki-laki yang sudah tidak muda lagi. Bapak ini melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan untuk mencari tempat duduk yang kosong. Entah mengapa, karena tingkah bapak ini atau karena melihat bapak itu begitu sibuk, anak yang sombong tadi bilang sama temannya, "Stupid man," katanya. Adik-adik tahu artinya? Iya, artinya laki-laki yang bodoh. Padahal bapak itu kan gak bersalah apa-apa adik-adik ya. Sekalipun itu juga tidak boleh kita menghina orang lain. Apalagi ini orang yang lebih tua, tidak kenal lagi. Nah adik-adik, tibalah bis di sekolah mereka dan anak ini bersama dengan temannya semangat turun, berlari-lari memasuki gerbang sekolah. Bapak yang tadi juga turun adik-adik, tapi dia berjalan di belakang. Karena anak yang tadi bersama dengan teman-temannya sudah lebih dahulu, sudah masuk ke dalam sekolah. Nah adik-adik, setelah bel berbunyi, anak-anak sudah siap di kelas duduk manis untuk menunggu pelajaran dan guru yang datang. Tiba-tiba masuklah bapak yang tadi adik-adik. Bapak yang tadi tiba-tiba berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Dia bilang apa adik-adik? Bahwa dia adalah guru bahasa Inggris mereka yang baru. Wah, setelah mendengar itu, teman dekat dari anak yang tadi bilang, "Hei, lihat, untung tadi yang kamu bilang di bis, dia tidak dengar. Bagaimana kalau dia dengar?" Malu adik-adik ya, malu sekali anak ini adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa belajar bahwa semua yang ada pada kita, keluarga, teman-teman, kesehatan, kepintaran, dan juga keberhasilan serta bakat yang kita punya, semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Seharusnya kita bersyukur, kita tidak boleh tinggi hati adik-adik. Karena kalau kita tinggi hati, yang ada kita menjadi takabur, kita menjadi superior. Kita merasa kita saja yang paling hebat, orang lain tidak. Padahal apa? Ada peribahasa, di atas langit ada langit. Jadi di dunia ini adik-adik, sepandai-pandainya seseorang, pasti ada yang lebih pandai. Dan satu lagi di atas semuanya itu, ada Tuhan adik-adik. Ada Tuhan yang telah memberi kita kecerdasan itu. Jadi tidak patutlah kita berbangga hati, apalagi sampai sombong dan juga merendahkan orang lain. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, di atas semuanya itu, biarlah kita memiliki hidup yang hormat dan takut akan Tuhan. Kita saling mengasihi, patuh taat kepada Tuhan, pada orang tua, kepada guru, pemerintah, juga peraturan-peraturan yang ada. Adik-adik, sesuai dengan bacaan Alkitab hari ini, Nabi Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan.
Tapi untuk masuk ke tanah perjanjian yaitu Kanaan, mereka itu harus mengalahkan terlebih dahulu orang-orang yang tinggal di sana, adik-adik. Ya, karena apa? Karena di sana ada orang-orang yang jahat. Mereka suka kejam dan mereka juga penyembah-penyembah berhala. Hal-hal ini tidak disukai oleh Tuhan Allah Israel, adik-adik. Hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Selain itu, di Kanaan juga tinggal satu suku yang disebut suku Enak. Tubuhnya besar-besar, adik-adik. Badannya besar, tinggi, bahkan dikatakan seperti raksasa katanya ya. Nah tentu bangsa Israel sulit untuk mengalahkan mereka. Apalagi bangsa ini terkenal pandai dalam berperang, adik-adik ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berjanji bahwa dialah yang akan menghalau suku Enak. Dialah yang akan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Tetapi adik-adik, Musa mengingatkan, nanti kalau bangsa Israel menang, jangan mereka jadi sombong. Jangan merasa, oh kemenangan ini adalah karena jerih payahku, karena kehebatan aku, karena kepandaian aku. Itu semua tidak boleh seperti itu, adik-adik. Karena apa Tuhan memberi kemenangan? Karena Tuhan memegang janjinya kepada nenek moyang mereka, bahwa mereka akan tinggal di Kanaan. Oleh karena itu, mereka harus tetap rendah hati, harus mengucap syukur atas kemenangan yang mereka peroleh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, demikian adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Mari adik-adik, kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga sudah memberikan persembahan dan kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami agar persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 251, bait 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Mana saja kau pergi,
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah IMPA ini. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, agar selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan keberhasilan dalam hidup kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan kami kesehatan agar kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk kami dapat beribadah IMPA secara online minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.